السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemudian musannif rahimahullahu ta'ala wa huwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi qalu ta'irukum ma'akum a in dhukkirtum bal antum qaumun musrifun. Dalil kedua di dalam surat Yasin ayat ke-19. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka berkata, ta'irukum ma'akum, kesialan kalian bersama kalian. A'in dzukirtum, jika kalian diberi peringatan. Bal antum qaumun musrifun, tetapi memang kalian adalah kaum yang melampaui batas. Al-ma'na wallahu a'lam, hawzukum wa manabakum min syarrin ma'akum. Bagian kalian, nasib kalian, dan apa yang merupakan bagian kalian dari kejelekan-kejelekan itu bersama kalian sendiri. Ai bisababi af'alikum, dengan sebab perbuatan kalian sendiri. Wa kufrikum, dengan sebab kekafiran kalian sendiri. Wa mukhalafatikumun nasihin, dan karena kalian menyelisihi para pemberi nasihat. Laisa huwa min ajlina wala bisababina, bukan karena kami, bukan pula karena sebab kami. Bal bibaghyikum, bahkan karena kezaliman kalian. Wa adawatikum, dan karena sebab permusuhan kalian kepada nabi-nabinya.
Fata'irul baghi adh-dhalim ma'ah. Maka kesialan yang terjadi pada orang zalim, pada orang yang melampaui batas, adalah sebabnya pada dia sendiri. Fama waqa'a bihi minasyurur, maka apa yang terjadi dari kejelekan-kejelekan, fahuwa sababuhu, maka sebabnya adalah al-jalib lahu, yang menyebabkan datangnya kejelekan tadi, huwa, dia sendiri. Wa dzalika biqada'illah, dan ini karena keputusan takdir Allah wa qaddarahu wa hikmatahu wa adlih, dan itu dengan qada'illah wa qadarihi wa hikmatihi wa adlihi. Dan itu disebabkan karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya dan keadilannya. Maka barakallahu fiikum, kita mendapatkan dua dalil yang seakan-akan dua dalil ini bertentangan. Maka perhatikan baik-baik bagaimana menjamakkan dua dalil ini yang terlihat sepintas sepertinya bertentangan. Tadi dikatakan bahwa ta'irukum indallah, itu yang pertama. Bahwa kesialan kalian di sisi Allah. Tapi dalil kedua, kesialan kalian karena sebab kalian sendiri. Tadi dikatakan ta'irukum indallah. Sekarang dikatakan ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian bersama kalian. Dari kalian sendiri. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menyamakan antara muslimin dengan mujrimin? Apakah kami akan menyamakan orang-orang muslim dengan orang-orang mujrim? Ya tentunya tidak akan disamakan oleh Allah. Pasti Allah akan bedakan keduanya. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian menghukumi? Wa yahtamil an yakuna al-ma'na ta'irukum ma'akum, dan bisa jadi makna kesialan kalian bersama kalian maknanya kembalinya kepada sebab kalian sendiri. Jadi kalau dikatakan dari Allah, karena Allah yang menakdirkannya. Kalau dikatakan pada kalian, kalian sendiri yang menyebabkannya. Fatatayyur alladhi hasala lakum innama ya'udu alaikum. Maka kesialan kalian sesungguhnya terjadi karena sebab-sebab kalian sendiri. Mestinya seseorang yang mendapatkan musibah jangan mencari sebab sial, tetapi ucapkan astagfirullah. Aku minta ampun ya Allah atas dosa-dosaku. Bisa jadi ini karena dosaku, bisa jadi ini karena kezalimanku, bisa jadi ini karena sifat melampaui batasku. Menyesal, bertaubat dan memperbaiki diri. Ini pada ayat kedua, kalian introspeksi. Karena kesialan kalian disebabkan oleh kalian sendiri. Dhahar al-fasad fil barri wal bahr. Dengan sebab apa? Nah, bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan-tangan manusia. Manusia yang merusaknya, manusia yang menumpahkan berbagai macam zat-zat kimia yang merusak ekosistem, yang merusak ikan-ikan di sana, yang membunuh setiap kehidupan, sampai kemudian mereka, para nelayan, para petani tidak lagi bisa mendapatkan keuntungan dengan memancing, dengan menjaring dan sebagainya. Enggak ada, habis ikan. Maka mereka mendapatkan musibah. Siapa yang mau disalahkan? Ya kalian sendiri. Barakallahu fiikum. Allah
Allah menakdirkan segala sesuatu. Namun Allah menakdirkan sesuatu dengan sebab sesuatu. Allah menakdirkan sebab-sebab dan Allah menakdirkan akibat-akibatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sebab dan akibat semuanya di dunia ini. Sehingga barakallahu fikum. Mana ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian bersama kalian, yakni kembalinya kepada sebab perbuatan kalian sendiri. Wahada min babil qisas fil kalam. Dan ini dari bab qisas fil kalam. Qisas dalam kalam maknanya penyeimbang dua perkara. Satu, masalah akidah terhadap takdir. Dan jangan lupa bahwa kalian bisa berusaha. Usaha baik mendapatkan baik, usaha jelek mendapatkan jelek. Kalian punya pilihan. Kalian punya ikhtiar. Sebagaimana pembahasan takdir selalu berbicara dua perkara. Kalau dua-dua diimani selamat. Kalau satu diimani yang lain tidak, sesat. Apa itu? Al-qadaru wal ikhtiar. Takdir dan ikhtiar. Ada satu kelompok aliran beriman bahwa semua ditakdirkan oleh Allah. Tapi ikhtiar gak percaya. Jadi kita gak punya ikhtiar. Gak punya pilihan. Kita seperti wayang yang digerakkan oleh Allah. Ini Jabriyah, sesat. Sebaliknya, ada yang menyatakan kita punya ikhtiar, kita bisa memilih, kita tidak ditakdirkan, takdirnya ditolak. Sesat pula. Maka ahlu sunnah wal jamaah beriman bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu, tetapi kita punya ikhtiar, maka berusahalah, berupayalah dan berdoa semoga apa yang kita harapkan Allah takdirkan. Semoga mudah-mudahan apa yang kita rencanakan Allah berikan taufik. Allah takdirkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Barakallahu fiikum. Sehingga ketika terjadi kita bersyukurnya kepada Allah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Kita enggak punya kekuatan daya upaya kecuali dengan bantuan dari Allah. Dengan takdir dari Allah. Dan kalau gagal pun kita pasti akan berkata dengan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Mari kita berusaha lagi. Tidak putus asa. Berdoa kepada Allah meminta ampun atas kesalahan yang kemarin dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Demikian pula ketika bicara kesialan, juga harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan. Keyakinan terhadap takdir, yaitu kesialan-kesialan tadi tidak terpengaruh dengan angka, tidak terpengaruh dengan hari-hari, tidak terpengaruh dengan bulan tertentu, tidak terpengaruh dengan suara burung gagak, tidak terpengaruh dengan suara toke. Semua kesialan ditakdirkan oleh Allah. Baik, itu satu sisi. Tapi ingat sisi lain. Kalau engkau mendapatkan kesialan, jangan-jangan itu karena dosamu. Berusahalah untuk bertaubat kepada Allah, berbuat baik, beramal saleh agar tidak ditimpa kesialan. Imbang antara masalah takdir dengan masalah ikhtiar. Maka ayat pertama menyatakan bahwa ta'irukum indallah, ta'ir kalian, kesialan kalian di sisi Allah. Allah yang menentukannya. Aqidatan, kita harus yakini itu. Ayat kedua dikatakan ta'irukum ma'akum. Ingat kesialan kalian itu karena sebab kalian sendiri. Introspeksilah, periksalah. Apa dosa kalian? Minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhiru qauluhu alaihi salam. Dan yang semirip dengan itu maknanya adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Dzakarahu Ibnul Qayyim. Yaitu ucapan Nabi, kalau ada ahlul kitab memberi salam kepadamu,
maka ucapkan wa'alaikum, titik. Mengapa? Keseimbangan. Wa'alaikum kan masih belum jelas, dan atas kalian juga. Apanya belum jelas? Tergantung yang diucapkan oleh ahlul kitab. Kalau baik, kebaikannya kembali pada dia. Kalau jelek, kejelekannya balik pada dia. Karena kita hanya menjawab, dan atas kalian juga. Kalau ahlul kitab tadi berkata, Assalamualaikum. Assam artinya kebinasaan. La'anat. Semoga kebinasaan atas kalian. Kita menjawab, wa'alaikum. Dan atas kalian juga. Maka kejelekan tadi, kebinasaan tadi, atas mereka. Doa kita pada mereka dikabulkan, doa mereka pada kita tidak dikabulkan. Kalau ternyata ahlul kitab tadi berkata benar-benar keselamatan. Semoga keselamatan atas kalian. Kita menjawab, wa'alaikum. Dan atas kamu juga. Artinya atas kamu juga, semoga mendapatkan keselamatan. Apa maknanya? Kan orang kafir gak bisa selamat. Bisa. Keselamatan dengan makna masuk Islam. Semoga kalian mendapatkan keselamatan. Dapat hidayah ke dalam Islam. Sehingga kalimat wa'alaikum seimbang. Bisa ke sana, bisa ke sini. Demikian pula di dalam ayat ini. Tergantung kalian sendiri. Kalian baik mendapatkan baik. Kalian jelek mendapatkan kejelekan. Kalian punya ikhtiar. Kalian bisa memilih. Wahadainahun najdain. Kami berikan dua jalan. Hanya saja kebanyakan manusia tidak mau jalan yang mendaki. Falaqtahamal aqabah. Siapa yang mau jalan mendaki? Maunya yang enak saja, maunya yang aman atau dalam artian yang nyaman. Ternyata yang nyaman itu arahnya salah. Menyimpang, kamu mendapatkan kesialan. Wala yalumanna illa nafsa. Wala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Jangan salahkan yang menakdirkan. Jangan seperti Jabriyah. Oh kafirnya, orang kafir itu karena Allah. Dia tidak salah. Ini kurang ajar namanya. Perbuatan tadi tetap perbuatan si kafir. Karena dia punya ikhtiar. Bisa memilih. Tapi kenyataannya memilih kekafiran. Takdir Allah karena Allah maha kuasa. Maha tahu. Maha bisa. Bahwa orang ini akan berbuat begini-begini. Allah tahu dan Allah catat di Lauhil Mahfuz. Barakallahu fiikum. Ucapannya a'in dzukirtum. Itu pun kalau kalian diberi peringatan. Ay min ajli anna dzakarnakum. Yakni ketika kalian mendapatkan kesialan, itu karena kami mengingatkan kalian. Berarti rahmat atau bukan rahmat? Nah, dari sisi lain, rahmat. Bayangkan kalau mereka yang berbuat jelek tidak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istidraj. Diulur terus oleh Allah. Kapan dia mau taubat? Tetapi ketika sudah batuk-batuk berdahak sampai berdarah, mulai dia ingat, kapan saya mau berhenti merokok? Kapan saya mau berhenti narkoba? Kapan saya mau berhenti khamr? Taubat pada Allah Ta'ala. Taib, kesialan tadi, penyakit tadi, kronis tadi. Kesialan bukan? Kesialan. Siapa yang menakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena sebab apa? Bisababikum antum. Karena sebab kamu sendiri. Merusak dirimu sendiri. Kamu tertimpa penyakit-penyakit tadi. Itu adalah peringatan dari Allah. Tubu ilallah. A'in dzukirtum. Itu adalah karena kalian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kami mengingatkan kalian dengan tauhid. Qabaltumuna bihadzal kalam. Kalau kisah Nabi Musa tadi berarti karena kalian diberi peringatan oleh Nabi Musa, tapi kalian menjawab, engkau pembawa sial. Kesialan itu Allah yang menakdirkan. Satu lagi, kesialan yang menimpa kalian karena sebab kalian sendiri yang menentang Nabi Musa. Allah timpakan azab. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas.
Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, a in dzakkarnakum billahi tatayyartum bina. Atau makna ayat ini kata Qatadah, apakah karena kami memperingatkan kalian, kemudian kalian menganggap sial kepada Musa alaihissalam? Begitu maknanya. Ain dzukirtum, karena kalian diberi peringatan, kemudian kalian menuduh Musa pembawa sial. Memang kalian adalah qaumun musrifun. Memang kalian melampaui batas. Wa munasabatul ayataini litarjamah, dan kaitan dua ayat ini dengan pembahasan adalah anna tatayyur min amali ahli jahiliyah. Bahwa tatayyur adalah perbuatan jahiliyah, perbuatan kaum musyrikin, perbuatan Firaun dan bala tentaranya, perbuatan Firaun dan pengikut-pengikutnya. Wa qaddamahumullahu bihi wa maqatahum, dan Allah cerca mereka yang menganggap sial pada benda-benda tertentu, pada makhluk-makhluk tertentu. Zammahumullah wa maqatahum, Allah cerca mereka, Allah murka pada mereka. Berarti tatayyur dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil tatayyur, dan Rasulullah sallallahu melarang tatayyur. Wa akhbara annahu syirkun, dan Nabi mengkhabarkan bahwa tatayyur itu adalah kesyirikan. Kama sayati fi ahaditsil bab, sebagaimana akan datang nanti dalam hadis-hadis di bab ini insyaallah. Kita masuk pada hadis yang pertama. Berkata musannif rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarah wala hamah wala safar. Akhrajahu dengan alif adalah aliful itsnain, menunjukkan dua yang meriwayatkan, yaitu Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah ini, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, la adwa, gak ada penyakit menular dengan sendirinya. Wala tiarah, gak ada kesialan-kesialan pada benda-benda tertentu. Wala hamah, tidak pula ada hamah. Ini sesuatu yang akan memberikan juga tanda-tanda kesialan. Wala safar, tidak pula bulan safar. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwa bulan safar bulan sial, sehingga mereka mengadakan sholat namanya sholat tolak bala. Itu terjadi di Indramayu. Sholatnya seperti sholat Id di lapangan. Dan kemudian mereka berkata bahwa kita menolak bala karena bulan safar ini bulan bencana. Fahada barakallahu fikum, kesalahannya dari sekian sisi. Akidah wa ibadah. Akidahnya menganggap ada kesialan pada bulan-bulan tertentu. Satu. Ibadahnya, bahwa apa yang dikerjakan muhdats, bid'ah. Enggak pernah dicontohkan ada sholat tertentu namanya sholat tolak bala. Ikhwani wa a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ada justru sebaliknya. Nabi menyatakan la adwa wala tiyara wala hamah wala safar. Wazada Muslim, ditambah lagi oleh Imam Muslim, ada tambahan riwayat wala nau'a wala ghaul. Nau, bintang-bintang tertentu. Kalau ada bintang ini akan terjadi ini, kalau ada bintang itu akan terjadi itu. Sedangkan ghaul adalah sesuatu yang mereka takuti di dalam perjalanan, katanya bisa menyesatkan orang.
Kalau engkau berjalan satu jalan, kemudian tiba-tiba jalan itu seperti ada dua, ada tiga, maka itu ghaul katanya. Ikhwan fillah a'azakumullah. Semua itu barakallahu fikum tidak ngaruh dalam masalah qada wal qadar. Allah yang menakdirkan. Kalau Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Abu Hurairah kana yuhaddits bihadits, bahwasanya beliau menyampaikan hadis wala adwa, yuhaddits an Nabi SAW qala la yuridu mumridun ala musih. Makna adwa, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tidak ada penyakit yang menular dengan kemauan penyakit itu sendiri, tidak ada. Berarti sama sesungguhnya menularnya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemarin kita sudah melewati masa-masa pandemi. Orang yang sangat hati-hati, menghindar, tidak bergaul, jaga jarak terus menerus, tidak berani dekat manusia manapun, mengunci diri di rumahnya, memakai masker selalu. Tapi terkena. Sedangkan mereka yang justru merawat orang tuanya yang terkena COVID sampai selesai tidak terkena. Apa maknanya? Penyakit menular ada, tetapi menular dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dengan asbab wa musabbabat. Sama dengan yang tadi pembahasan tadi, persis sama. Berpindahnya dari satu orang ke orang lain itu dengan takdir Allah. Jangan berpikir kalau itu adalah ketentuan dari si penyakit, sehingga orang-orang jahiliyah berdoanya bukan kepada Allah, tapi kepada penyakit itu. Wahai wabah, jangan mendekat. Wahai wabah, jangan datang pada kami. Wahai wabah, jauh, jauh, jauh. Syirik. Emang wabah itu yang menentukan? Emang penyakit itu yang menentukan takdirnya? Si fulan terkena, si fulan tidak terkena? Tidak sama sekali. Allah yang menakdirkan. Silahkan kalian berusaha, silahkan kalian berupaya, tapi yakinlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kita berusaha menjaga jarak, memakai masker, kita berupaya untuk begini dan begitu, tapi tetap terkena. Ya qadarullah. Jangan dianggap sia-sia usahamu. Sebab usahamu dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena mentaati Rasulullah SAW. Fir minal madzum firaruka minal asad. Menjauhlah dari orang yang terkena penyakit juzam, penyakit yang sangat menular, yaitu penyakit lepra. Fir minal madzum firaruka minal asad. Menjauhlah dari orang yang berpenyakit juzam seperti engkau lari dari singa. Disuruh untuk menjauh. Maka walaupun tetap kena, dapat pahala. Mengapa? Ta'atan lillah wa ta'atan li rasulih. Barakallahu fikum. Kalau sebaliknya engkau tidak hati-hati dan sebagainya, terus terkena, maka kita katakan ta'irukum ma'akum. Ta'irukum ma'akum. Ya karena kamu sendiri sok jagoan, tanpa masker, tidak menjaga jarak, dan seterusnya, terus terkena. Ya itulah. Ya. Memang kesialan kamu dengan sebab kamu sendiri. Tapi kalau ada yang tidak menjaga dirinya, tidak berusaha, tapi selamat, qadarullah wa ma syaa fa'al, dia selamat. Apakah dia dapat pahala dengan usahanya? Tidak, karena dia tidak usaha sama sekali. Adapun keselamatannya qadarullah. Allah selamatkan dia. Maka kaum muslimin, di sini yang sering terjadi kesalahpahaman. Setiap kita bicara penyakit menular, apalagi di masa Covid tadi, dibantah oleh mereka dengan hadis ini, la adwa wala tiara, enggak ada penyakit menular. Ya kamu menyelisihi ijma' para dokter, menyelisihi ijma' seluruh manusia, bahkan menyelisihi juga ijma' para sahabat.
Penyakit menular ada. Berarti apa maknanya la adwa? Tidak ada yang menular dengan sendirinya, kemudian dia menentukan dirinya sendiri. Gak ada penyakit yang seperti itu. Artinya kembali kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Jika Allah takdirkan terjadi, jika Allah tidak takdirkan tidak terjadi. Itu harus diyakini, diimani, dan itu akidah. Barakallahu fikum. Kalau terpaksa kami harus merawatlah dengan memakai masker dan tawakal Allah. Karena Allah yang menyelamatkan kamu. Begitu. Jangan sampai kemudian seseorang disia-siakan, dibiarkan terlantar sampai mati dalam keadaan gak ada yang ngurus. Dengan alasan takut ketularan. Ikhwan ibn a'azzakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan kata Abu Sa'adat, al-adwa ismun minal i'da. Itu adalah nama dari i'da, penyebaban penyakit. Karrawa yuqalu a'dahu da yu'dihi i'daan. Dikatakan penyakit ini menyebabkan sakit si fulan, bahasa Arabnya a'da yu'di i'daan. Idza asabahu mislama bisahibid da. Kalau engkau terkena penyakit yang sama dengan orang yang terkena duluan, maka dikatakan a'da yu'di adwa. Kemudian Abu Hurairah meringkas hadis ini dan mengatakan la yuridu mumridun ala musih wa amsaka an hadisi la adwa faraji'uhu wa qalu sami'nak tuhaddithuhu fa aba ya'tarif. Aku mendengar engkau pernah meriwayatkan begini, beliau lupa dan mengingkarinya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, riwayatnya sahih dengan sanad yang sahih dan disebutkan dalam sekian kitab sahih. Berkata Abu Salamah, Ar-rawi an Abi Hurairah. Rawinya dari Abu Hurairah. Fala adri anasiya Abu Hurairah aw nasakha ahadul qawlainil akhar. Aku tidak tahu apakah Abu Hurairah lupa atau membatalkan riwayat pertamanya dengan riwayat kedua. Wa qad rawa hadits la adwa jama'atu minas sahabah. Tetapi masalah itu selesai dengan apa? Dengan riwayat yang lain dari sahabat yang lain. Kalau Abu Hurairah ragu, silahkan. Tapi ada sahabat-sahabat yang lain. Maka cukup meyakinkan dan sahih. Diriwayatkan juga dari sahabat Anas bin Malik. Diriwayatkan juga dari sahabat Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan pula dari Sa'ib bin Yazid. Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar. Wa ghairuhum dan lain-lainnya. Wa fi ba'di riwayat hadal hadis. Dan diriwayatkan dalam beberapa riwayat ada lafaz di dalamnya. Wa firra minal majdumi kama tafirru minal asad. Larilah engkau dari orang yang berpenyakit juzam seperti engkau lari dari singa. Satu hadis ternyata. Setelah mengatakan la adwa, enggak ada penyakit menular. Enggak ada kesialan. Enggak ada ini, enggak ada itu. Namun larilah engkau, yakni menjauhlah engkau dari orang yang berpenyakit juzam seperti engkau lari dari singa. Apa maknanya? Tetap disuruh untuk menjauh dan berusaha menjauh dari orang yang berpenyakit menular. Loh, berarti ada penyakit menular? Ada. Dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keputusan Allah, insya'a a'da wa insya'a lam yu'di. Kalau Allah kehendaki menular, kalau Allah tidak kehendaki tidak menular. Barakallahu fiikum. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wa qad ikhtalafa al ulama'u fi dzalik. Dan ulama berselisih dalam masalah ini. Wa ahsanu ma qil wa ahsanu ma qila fih, dan yang paling bagus apa yang diucapkan oleh para ulama dalam masalah ini adalah ucapan Al-Baihaqi dan diikuti oleh Ibnu Salah dan Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab dan Ibnu Muflih dan lain-lainnya. Anna qawlahu wala adwa, bahwa ucapan dalam hadis ini tidak ada penyakit menular,
ala al-wajhi alladhi ya'taqiduhu ahlul jahiliyah. Yaitu tidak ada penyakit menular seperti yang diyakini oleh kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah memiliki keyakinan sendiri. Kalau penyakit menular itu dengan sendirinya, dengan kehendak sang penyakit itu, sehingga kita harus memohon pada sang penyakit untuk menjauh. Ya. Hati-hati. Ada kalimat-kalimat yang mirip dengan ini di Indonesia. Ketika engkau berada di hutan, ketika engkau berada di puncak gunung atau di tempat-tempat yang sepi, engkau berlindungnya kepada penunggunya atau kepada yang kamu takuti. Kalau misalnya takutnya kepada harimau, kamu panggil harimau tadi dengan julukan Simba. Iya kan? Ada keyakinan itu kan? Permisi Mbah, aku tidak mengganggu kamu, aku tidak akan begini, tidak akan begitu. Jangan ganggu kami. Kalau yang ditakuti adalah ular, dipanggil dengan oyod, akar, penghormatan terhadap ular tersebut. Wahai akar, wahai oyod, aku cuma lewat, jangan ganggu aku, dan seterusnya. Ini barakallahu fikum. Naam, ular berbahaya. Naam, singa juga berbahaya. Tetapi hendaklah berlindungnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka bisa menyakiti kamu dengan takdir Allah. Demikian pula penyakit. Jangan berkata, wahai penyakit menjauhlah. Jangan. Tetapi berlindunglah kepada Allah. Karena penyakit walaupun punya madarat, tetapi dia bermadarat dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sama. Permasalahan tadi semuanya mirip-mirip. Maka ini yang rajih, yang diucapkan oleh siapa? Imam Baihaqi, diikuti oleh Imam Ibn Salah, diikuti oleh Imam Ibn Qayyim, diikuti juga dan bersamanya Ibn Rajab, Ibn Muflih, dan para imam-imam yang bersama mereka. Bahwa kalimat la adwa, enggak ada penyakit menular, maksudnya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya seperti keyakinan jahiliyah. Ai min idhafatil fi'li ila ghairillahi ta'ala. Jangan seperti keyakinan jahiliyah. Seperti apa keyakinan jahiliyah? Kata mereka, para imam-imam tadi, yakni menyandarkan perbuatannya bukan kepada Allah, menyandarkan perbuatannya kepada sang penyakit. Kalau takut sama tawon, kemudian bilangnya manis. Pahit ya, pahit. Jangan kesini. Kamu ngomong sama siapa? Sama tawon. Emang tawon paham bahasamu? Hati-hati, itu kecil tapi besar. Berlindunglah kepada Allah dan menghindarlah. Disuruh menjauh, tetapi bukan tawon itu barakallahu fikum yang menakdirkan. Maka jangan berdoanya wahai tawon. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat-kalimat yang senada, kalimat-kalimat yang semakna mulai menjalar di masyarakat tanpa terasa. Masyarakatnya masyarakat muslimin. Mengapa? Karena jarang ada kajian masalah tatayyur. Sekian puluh tahun, perasaan baru sekarang pembahasan tatayyur. Kata orang yang menyampaikan kepada saya, Ustaz, sungguh selama hidup saya sampai sekarang ini baru saya mendapatkan kajian yang seperti ini. Masa? Lah dulu apa yang disampaikan? Tidak ada kitab yang dipegang, hanya kasuistik sifatnya. Berdiri di mimbar menasehati. Apa yang sudah nasihati 2 bulan yang lalu, dia lupa apa yang pernah disampaikan. Karena tidak berurutan dengan kitab. Sehingga banyak yang terlewat. Memang tidak sengaja, tapi terlewat akhirnya. Seakan-akan gak pernah ada pembahasan seperti ini. Ikhwan ibn a'azamullah, kembali kepada kitab. Qala, dikatakan maknanya, wa anna hadhil umur tu'di bi tab'iha.
yakni la adwa, tidak ada penyakit menular, maknanya tidak ada yang menular bitab'iha, menular dengan sendirinya tanpa ditakdirkan oleh Allah, enggak ada. Wa illa faqad yaj'alullah bimasyiatihi mukhalatas sahih min man bihi syai'un minal amrad sababan li huduthi dzalik. Kalau bukan itu maknanya, masih kata imam-imam tadi, kalau bukan itu maknanya, maka sesungguhnya dengan kehendak Allah, memang bergaulnya seseorang yang sehat dengan orang yang punya penyakit kadang-kadang menjadi sebab orang yang berteman tadi ikut terkena penyakit yang sama. Itu terjadi, diketahui oleh seluruh manusia. Tidak mungkin diingkari oleh siapapun, tidak oleh Nabi, tidak oleh para sahabatnya. Memang bergaul dengan orang yang memiliki penyakit tadi bisa menyebabkan. Tetapi barakallahu fikum, yang diingkari la adwa adalah jangan dikira itu terjadi dengan sendirinya karena keinginan sang penyakit. Penyakit itu memiliki kekuasaan. Ayo, macam-macam saya akan tulari kamu. Itu keyakinan jahiliyah. Akhirnya buat sesajen untuk mengusir penyakit. Membuat ikatan-ikatan tali di tiang-tiang rumahnya untuk mengusir wabah. Berusaha untuk memberikan pemberian-pemberian kepada sang penyakit. Emang penyakit itu Tuhan yang bisa menentukan segala-gala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walihada qala, oleh karena itu dikatakan firra minal majdumi kama tafiru minal asad. Larilah dari orang yang berpenyakit judam sejenis lepra, sebagaimana kamu lari dari singa. Singa memiliki madarat, bahaya. Orang yang memiliki penyakit judam juga berbahaya. Wa qala la yurid mumridun ala musih. Tidaklah orang yang sakit akan menulari orang yang sehat. Wa qala fit ta'un, tetapi beliau berkata tentang penyakit dan wabah ta'un. Man sami'a bihi fi ardin fala yaqdumu alaih. Siapa yang mendengar ada di negeri tertentu wabah penyakit, maka jangan datang ke sana. Untuk menghindar, jangan datang ke sana. Tetapi kelanjutannya, siapa yang berada di dalam negeri tersebut, yang sudah terkena wabah tersebut, jangan keluar daripadanya. Subhanallah, sudah diajarkan metode karantina. Sudah diajarkan bagaimana caranya menghadapi wabah. Betapa sempurnanya agama ini. Betapa sempurnanya agama Islam. Wa kullu dzalika bi taqdirillahi ta'ala. Itu usaha. Tapi semua yang terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wali Ahmad wa Tirmidzi an Ibnu Mas'udin marfu'an. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud secara marfu', la yu'di syai'un syai'a. Tidak akan sesuatu menulari sesuatu yang lain sampai 3 kali. Diucapkan 3 kali dalam riwayat Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW, marfu'. Tidak akan sesuatu menulari sesuatu. Qalaha thalathan. Faqala al-a'rabi. Tiba-tiba berkatalah orang kampung Arab gunung. Ya Rasulullah, an-nukhbatu minal jarab takunu bimishfaril ba'ir atau bidhanabihi fil ibil al-'azimah fatajrab kulluha. Ya Rasulullah, sebongkah kecil penyakit jarab yang ada pada 1 ekor unta hanya di misfaril ba'ir, dan di ekornya tiba-tiba seluruh unta yang ada di kandang tersebut kena penyakit yang sama. Bagaimana ini? Karena Nabi menyatakan tidak ada sesuatu menulari sesuatu. Enggak ada sesuatu menulari sesuatu. Diulang 3 kali. Maka orang Arab Badui ini yang biasa bergaul dengan hewan ternak mengatakan, ya Rasulullah, ada 1 ekor unta memiliki sebongkah kecil penyakit jarab seperti belang. Di ekornya atau di mulutnya. Tiba-tiba seluruh kandang terkena penyakit yang sama. Faqala Rasulullah SAW,
Maka Nabi menyatakan, siapa yang menulari unta pertama? Lihat cara berpikirnya. Siapa yang menulari unta pertama? Unta pertama tadi kena penyakitnya dari mana? Enggak ada penyakit saat itu. Ya Allah SWT. Naam. Maka tidak ada penyakit menular kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ajrabal awal la adwa wala tiarah. Tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tidak ada hama wala safar. Khalaqallahu kulla nafsin wa kataba hayataha wa masaibaha. Ini kesimpulannya. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Allah sudah catat kehidupannya, Allah sudah catat musibah-musibahnya, dan Allah sudah catat rizki-rizkinya. Selesai. Jadi kalau ini gara-gara ini menolak dari sini, ini menolak dari sini. Baik, yang pertama, siapa yang menulari? Sebelumnya nggak ada penyakit itu. Allah Subhanahu wa taala. Otomatis jawabnya Allah. Maka barakallahu fikum. Yang kedua juga Allah yang menimpa. Yang ketiga juga, yang keempat juga, yang kelima, yang kesemuanya Allah yang menakdirkannya. Kalau kamu ini ketularan, ini gara-gara ini, gini gara-gara itu, ya barakallahu fikum. Kalau gitu, yang pertama terkena penyakit tersebut, siapa yang menulari? Qadarullah. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.